Kita sekarang bersama-sama membaca kitab suci. Injil Yohanes pasal ke-17. Kita membaca dari ayat ke-19 dan seterusnya. Dan aku mengutuskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia ini tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Saudara-saudara, saya mengulangi pembacaan berapa ayat yang penting di sini. Aku mengkuduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ayat ini penting sekali, karena ayat ini langsung keluar dari mulut Tuhan Yesus di dalam doanya untuk murid-muridnya. Ayat ini penting sekali, karena ayat ini merupakan hanya satu kali muncul di dalam seluruh kitab suci melalui pengakuan Yesus Kristus. For them I sanctify myself, so that they can be sanctified also. Saudara-saudara, bagi mereka aku mengutuskan diriku sendiri. Saudara-saudara, mengutuskan diri sendiri, kenapa? Harus dikaitkan dengan bagi mereka. Yesus mengkuduskan diri. Apa artinya? Kalau dia tidak menguduskan diri sendiri, apa berarti? Tadinya tidak kudus, sehingga dia perlu mengkuduskan diri sendiri. Ini adalah hal yang sangat-sangat menarik perhatian kita. I sanctify myself. Why should be sanctified? In sanctified, it contains the possibility of from not sanctified to be sanctified. It needs a process. Does Jesus need a process from unholy to become holy? Yesus perlu atau tidak dari tidak suci menjadi suci? Tidak perlu, bukan? Yesus dari kekal sampai kekal adalah anak Allah yang suci. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Ketika istilah kudus jejer menjadi satu, membuktikan dia adalah Allah Tritunggal, the Holy Father, the Holy Son, and the Holy Spirit. He was holy. He is holy. He will be always holy. He is consistently holy, persistently holy, from ever to evermore. Yesus adalah suci sebelumnya, suci dalam keadaan sedang berlaku, suci sesudahnya, suci dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kalau dia memang adalah suci, dia adalah tetap suci, dia akan terus-menerus suci. Mengapa perlu ada aku menguduskan diri? Saudara-saudara, aku menguduskan diri di sini artinya bukan dari tidak suci menjadi suci. Bukan proses membersihkan diri dari kenajisan menjadi bersih. Justru bukan arti ini. Lalu engkau mengatakan, kalau begini, apakah artinya menguduskan diri? Istilah menguduskan diri di dalam seluruh kitab adalah satu konsep yang khusus, unik, berlainan dengan cara proses pengkudusan. Apakah keunikan itu? Yaitu memisahkan diri daripada yang tidak kudus. Nah, ini menjadi ciri khas yang disebut sanctification. Ciri khas yang disebut to make you holy. To make you holy, it means to separate you from others. Maka pada waktu Yesus mengatakan, aku telah menguduskan aku, artinya untuk engkau Tuhan, untuk anak-anak yang engkau
berikan kepadaku untuk orang-orang yang percaya yang kau pilih. Aku telah mengasingkan diri. Bukan berarti dia memang tidak suci. Saudara, pengertian yang tepat sangat-sangat diperlukan. Kalau tidak, ada satu konsep yang tidak jelas, kita sudah lengket dalam pikiran. Lalu dengan konsep yang salah, kita membaca Alkitab. Semua ayat akan menjadi distorsi. Semua pengertian akan mendapatkan polusi. Kita bersyukur Tuhan, Yesus mengasingkan diri dari siapa? Dari semua ciptaan. Kenapa perlu? Karena dia masuk ke dalam ciptaan. Jika Yesus sudah masuk ke dalam ciptaan, bukan kita identik dengan semua yang dicipta, tapi justru dia menjaga status yang tidak sama dengan yang lain. Inilah artinya I sanctify myself. I separate myself. I am so different from all other creatures. Even though I am incarnating myself, I am to be identified with the created things and the created creatures like human being after the image and the likeness of God. Meskipun aku berada sama dengan mereka. Mereka dicipta oleh Tuhan menurut peta teladan Allah. Saya adalah peta teladan Allah yang masuk ke dalam tubuh manusia. Mereka dicipta untuk mewakili Tuhan. Saya adalah Tuhan yang datang menjadi wakil. Di dalam dia salutkan diri dengan daging dan darah. Dia bermateri, dia hidup kelihatan, dia berada di tengah dunia materi, sama seperti yang dicipta, seperti orang-orang yang dicipta oleh Tuhan, yang mempunyai teladan dan peta seperti Allah. Dia adalah Allah yang datang menjadi seperti manusia. Dia menjadi manusia yang sejati, real God and real man, incarnated himself. Tetapi saudara-saudara, dia meskipun sama dengan kita, ada daging dan darah, tapi dia tidak sama dengan kita, sama sekali tidak berbuat dosa. Nah, di sini mengasingkan diri, mengkuduskan diri, tidak berarti dia dari tidak suci menjadi suci. Dia dari kurang kudus melalui proses menjadi kudus. I sanctify myself. It means I separate myself from this sinful world. I separate myself for your glory alone. I separate myself. I do not pollute myself of all sins, because I just come to glorify you, come to manifest your glory and your holiness in this sinful world. Aku menguduskan aku bagi mereka. Sekarang saya menjelaskan what is the meaning of bagi mereka. Aku mengkuduskan diri bagi mereka. Artinya untuk orang-orang yang percaya inilah, maka perlu saya separasi untuk memelihara sesuatu status yang tidak berkompromi menjadi teladan mereka. Saya harap engkau memperhatikan dengan teliti, karena membicarakan khotbah, tafsiran Yohanes kepada engkau memerlukan pikiran yang sangat rumit, sangat komprehensif, dalam perbandingan dengan banyak pikiran-pikiran yang penting yang pernah muncul di dalam sejarah. Saudara-saudara, I sanctify myself for them. Berarti that is not for me myself, but for these people. They need this example. Aku menjadi satu teladan, menjadi satu contoh untuk mereka. Mengapa untuk mereka? Bukan Yesus yang perlu sanctification, bukan Yesus yang perlu mengkasihkan diri. Tapi bagi kita, kita perlu mempunyai Tuhan yang mempunyai status seperti ini. Kita memerlukan seorang Tuhan yang mengasingkan diri. Kita sangat membutuhkan Yesus Kristus, anak Allah, menjadi anak manusia yang menjadi teladan bagaimana hidup terpisah daripada semua yang seperti sama dengan hidup yang tidak sama. Saudara-saudara, saya sangat bersyukur berTuhan. Kalau kita mau melihat bagaimana mesti hidup, kita selalu cari rahasia orang lain. Kita mau mengetahui mesti bagaimana di dalam situasi kesulitan, kepepet, dan di dalam keadaan kepanikan, bagaimana mengambil sikap, bagaimana memutuskan dan mengambil sesuatu decision, yaitu ambil sesuatu arah, sesuatu ketetapan. Kita selalu pakai caranya membaca biografi.
Nah saudara-saudara, mengapa biografi atau autobiografi menjadi selamanya daya tarik yang terbesar di dalam bentuk apapun di dalam sastra? Mengapakah autobiografi jualnya cepat, lakunya besar, apalagi orang-orang yang penting, orang-orang yang unik, orang-orang yang mempunyai pengaruh, orang-orang yang berperanan di dalam kebudayaan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Apa hidupnya beres? Apakah Bill Gates studinya beres? Tidak terlalu beres. Bill Gates drop out. Nah, kenapa biografi orang-orang yang hidupnya tidak tentu sempurna bisa laku besar? Karena mereka berpengaruh. Dan banyak orang ingin dipengaruhi karena pengaruh dia dari kesuksesan. Dan kesuksesan didefinisikan kalau sudah banyak uang. Kalau engkau bisa kaya, engkau sukses. Kalau engkau bisa lancar, engkau sukses. Kalau engkau bisa mencapai kedudukan politik tertinggi, engkau sukses. Tetapi ternyata Nixon tidak jujur. Ternyata banyak orang studinya tidak baik. Tapi pengaruh mereka, kesuksesan yang dianggap oleh orang dari mereka menjadi daya tarik biografi. Saudara-saudara, saya tidak tahu berapa banyak buku biografi yang telah engkau baca. Mungkin ada 10, mungkin ada 20. Ada orang ahli doyan biografi. Saya tidak tahu berapa banyak buku dari riwayat orang lain kau lihat. Tapi saudara-saudara, satu-satunya biografi yang engkau tidak boleh tidak baca, yaitu hidup Yesus Kristus. Dan Allah mementingkan hal ini sampai dia mengatakan kesaksian tidak boleh kurang dari 2-3 orang. Pada waktu menyaksikan anaknya, Tuhan pakai 4 orang. Sinoptik 3, Yohanes 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Untuk mencatat apa? Orang yang sama. Untuk memperkenalkan siapa? Anak Allah yang menjadi anak manusia. Namanya siapa? Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudara, biografi 4 melampaui tuntutan Tuhan Allah sendiri. Jikalau ada orang menuduh akan tua-tua, jikalau ada orang menuduh pemimpin agama mereka, paling sedikit harus 2 atau 3 kesaksian. Tapi pada waktu Tuhan memakai prinsip ini untuk menjadi saksi anaknya yang tunggal, dia pakai 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Seperti ada persamaan, tetapi ada perbedaan. Perbedaan di dalam tekanan, dari posisi, dari sudut pandang, bukan perbedaan di dalam konteks yang berkonflik. Saudara-saudara sekalian, itulah sebab perhatikanlah orang yang nama Yesus. Kalimat eke homo means behold this man. Kalimat ini telah merangsang sepanjang sejarah. Banyak orang memakai kalimat ini untuk menjadi daya tarik untuk orang membaca akan riwayat hidup. Kalimat ini dari siapa? Dari Pilatus. Pada waktu Pilatus membawa Yesus yang sudah dicambuk dengan seluruh badan, semua bekas daging yang ditarik oleh cambuk yang mempunyai besi yang tajam-tajam. Ribuan lubang mengalirkan darah. Dan dengan mahkota duri yang menusuk ke dalam kepalanya, darah berceceran seluruh badan. Bawa dia keluar dan dia mengatakan satu kalimat, eke homo. Look at this man. Behold this man. Saudara-saudara, dan kalimat itu dipakai oleh Tuhan menjadi arti yang lain. Biar seluruh dunia melihat Yesus. Biar seluruh dunia memandang, memperhatikan orang ini. Saudara-saudara, biografi mempunyai daya tarik yang besar. Karena apa? Kita ingin tahu kita hidup harus belajar dari siapa. Kita ingin tahu kita hidup mesti mencontoh siapa. Itu sebab saudara-saudara, pada waktu kita melihat Yesus Kristus, kita baru tahu saat sulit dia bagaimana. Saat difina dia bagaimana bertanggapan. Saat di dalam kepungan, penghinaan, umpatan, fitnahan, dan segala sengsara yang diterima, dia bagaimana menjawab. Ini adalah contoh-contoh satu-satunya di dalam hidup seseorang yang adalah Allah pernah jelma menjadi manusia.
Ini adalah satu yang berbeda dengan semua orang. Ini adalah satu-satunya yang diasingkan, yang separasi dari yang lain. Inilah artinya, I sanctify myself for them. Saudara, mengertikah mengapa Yesus mengatakan kalimat ini? Aku mengkuduskan aku sendiri bagi mereka. Aku telah menseparasikan. Aku telah memisahkan diri menjadi contoh unik, menjadi hidup satu-satunya, menjadi teladan bagi semua yang disebut anak-anak Allah. Saudara sekalian, kita semua yang menjadi orang Kristen, kita menamakan diri orang Kristen. Kristus. Kok jadi Kristen? Yang ten sama tus, ini apanya? Tus, yaitu yang diutus ya. Ten, ini yang mau mirip seperti dia. Jadi istilah to be Christian, pada aslinya adalah mempunyai makna yang lain. They are called Christian from the Antioch. Di Antioquia, di situ orang Kristen pertama kali disebut dengan judul Kristen. Arti aslinya adalah Kristus kecil. We are small Christ, small Christ, small Christ. He is the Christ, and we are small Christ, the copy of Him. His original, we are photocopy in you and in me. Kita ada Kristen, adalah Kristus yang kecil, yang sama mirip dengan Kristus, yang mau mewakilkan, mau memancarkan Kristus yang asli. Saudara-saudara, fotokopi tidak mungkin lebih baik dari yang asli. Kecuali fotokopinya begitu canggih, begitu baik. Tapi tetap tidak bisa lebih penting, lebih sempurna dari yang asli. Karena ini hanya kopi. Kadang-kadang kopinya miring sedikit. Kadang-kadang kopinya lecak sedikit. Kadang-kadang kabur sedikit. Kadang-kadang terlalu hitam sedikit. Kadang-kadang belobor sedikit. Itu sebagai orang Kristen. Ada yang mencong sedikit. Ada yang kabur sedikit. Ada yang buram sedikit. Ada yang belobor sedikit. Ada yang lecak sedikit. We are all Christians. We are the copy of Jesus Christ. And Christ's original image of God come to manifest Himself with a human body living among us. God is with us. Saudara-saudara. Maka Yesus mengatakan, I sanctified myself for them. I separate myself in my life so holy for them to follow me. Ini artinya. Saya kira penjelasan untuk kalimat pertama sudah saya serahkan dan sudah saya paparkan kepada saudara. Saudara perhatikan ini. Aku telah mengkuduskan diriku bagi mereka. Lalu kalimat selanjutnya adalah supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Supaya mereka pun boleh dikuduskan di dalam kebenaran. Padahal pengkudusan dalam kebenaran sudah diucapkan pada ayat ke-17. Sanctify them with the truth, O Father, and thy word is the truth. Kuduskanlah mereka dengan firman, ya Bapa, dan firmanmu itu adalah kebenaran. Mengkuduskan manusia dengan apa? Mengkuduskan manusia dengan kebenaran. Bagaimana ya kita hidup di dunia bisa suci? Bagaimana suci? Suci melalui penyiksaan diri. Nah ini Buddha. Kalau saya mau hidup suci, saya mesti menyiksa daging. Kenapa menyiksa daging? Karena daging ini jahat. Kenapa daging jahat? Daging melawan roh. Kenapa melawan roh? Karena roh mau suci. Daging tidak mau suci. Saya ingin hidup suci. Tubuh ini ingin seks. Saya ingin hidup setia sama pacar saya. Tapi tubuh ini ingin naik tempat tidur. Mau setubuh dengan dia. Jadi dagingnya tidak suci. Rohnya yang suci. Keinginan di dalam itu baik. Tapi keinginan nafsu di luar ini tidak baik. Maka datanglah satu pikiran yang namanya Gnosticisme. Tadi dua istilah. Satu Gnosticisme. Satu lagi Docetisme. Docetisme itu dari aslinya bahasa Greka adalah dokaio. Dokaio di Inggris menjadi docetisme. Jadi istilah dokaio itu ada phantom. Itu adalah bayang-bayang. Itu ada mirage.
Jadi di dalam bahasa Inggris, phantom, the phantom of opera. You langsung tahu ya. Karena you suka nonton gitu-gituan ya. Lalu phantom and mirage, you tahu. Karena engkau kalau berada di dalam padang belantara, di dalam keadaan jalan sudah letih lesu, mulut seluruhnya kering kurang air. Lalu engkau sudah kekurangan air dan tidak ada air. Di padang belantara semuanya pasir, panas terik. Lalu engkau sudah dehidrasi. Engkau punya keringat sudah hampir habis. Dan engkau menjadi pusing. Pikiran menjadi pusing. Engkau menginginkan dapat satu oasis. Engkau ingin masuk ke dalam satu tempat di mana boleh berenang. Boleh ada sumber air. Boleh minum yang kenyang. Tapi tidak ada. Engkau berjalan terus di padang pasir. Mendadak engkau keluar satu bayangan. Lalu engkau melihat, pohon-pohon sudah ada. Di tengah-tengah pohon ada sungai. Di dalam sungai ada air yang jernih. Air yang jernih itu begitu limpah. Dan engkau sedang membayangkan engkau boleh minum. Itu namanya phantom. Itu namanya mirage. Itu namanya bayang-bayang palsu. Menghibur engkau mengikuti kepuasan keinginanmu yang tidak tercapai. Nah ini saudara-saudara. Orang-orang Gnostisisme. Dia mengatakan Allah tidak pernah jelma menjadi manusia. Allah adalah Allah. Tak mungkin menjadi manusia. Kalau Allah menjadi manusia, bukan berarti dia sendiri mempunyai daging yang jahat. Kalau Allah menjadi manusia, berarti materi yang jahat sudah lengket kepada diri Allah. Itu sebab Yesus tidak mungkin jelma menjadi manusia. Firman tidak mungkin menjadi daging. Yohanes sedang perang dengan Gnostisisme. Itu sebab tidak heran. Selain Injil Yohanes, 1 Yohanes pasal 4 dan pasal 5 menceritakan konten peperang itu. Dan dia mengatakan satu kalimat. Jikalau ada roh tidak percaya bahwa firman sudah menjadi daging. Roh itu ada roh antikristus. Roh itu adalah roh si Dajjal. Dan dia sudah ada di dunia. Yaitu Gnostisisme. Jadi Yohanes, kenapa mesti tunggu 30 tahun baru menulis Injil yang keempat? Sinoptik, Matius, Markus, Lukas sudah selesai edar di dunia. 30 tahun kemudian baru Yohanes menulis buku itu. Sebenarnya bukan 30 tahun, lebih 30 tahun. Saudara-saudara, sebelum tahun 50 Injil Markus sudah ditulis. Sampai tahun 60-an maka Injil Matius ditulis. Lalu Lukas ditulis. Injil pertama yang ditulis Markus. Kedua adalah Injil Matius. Ketiga ada Lukas. Lukas selesai. Dalam 10 tahun Paulus mati di penggal kepala. Petrus mati digantung terbalik. Tahun kira-kira 60-an. Sebelum 68. Rasul semua mati. Dan sesudah itu tahun 70-an. Tahun 80-an. Orang Kristen semua ada Synoptic Gospel. Semua cuma ada Matius, Markus. Dan ada juga akan Lukas. Tapi tidak mengetahui dengan jelas. Allah menjadi manusia. Itu bagaimana. Dan satu-satunya Rasul yang paling muda. Akhirnya hidup paling tua. Siapa dia? Siapa dia? Yohanes. Waktu dipilih, Petrus sudah mempunyai mertua. Yohanes belum laku. Belum ada nyonya. Waktu Petrus sudah mempunyai mertua, orang dewasa, boleh menjadi pemimpin rasul. Yohanes bocah kecil atau teenager, too young, saudara-saudara. Tapi kenapa Tuhan tidak memanggil sebaya? Umurnya sama. Tuhan kenapa sengaja memanggil yang paling muda? Yohanes ini mempersiapkan dia. Besok semua rasul mati. Dia boleh memangku jabatan mewakili Tuhan. Berperang dengan bidan berpuluh-puluh tahun lagi. Saudara-saudara, saya kadang-kadang mikir ini cara Tuhan yang gereja sekarang tidak ngerti. Mengapa Spurgeon umur 20 dipanggil dari desa sampai ke London. Lalu setelah dengar khotbah dia belum sekolah teologi. Belum menjadi orang dewasa.
dan belum mengerti banyak, langsung serahkan dia menjadi pendeta gereja yang besar. Ini memecahkan rekor dunia. Sama seperti kadang-kadang saya percayakan anak muda, engkau mulai bersaksi, engkau berkhotbah. Pak Tong terlalu sayang sama satu orang. Pak Tong ini tidak mengikuti peraturan, memecahkan apa yang menjadi kebiasaan. Ini tidak benar. Saudara-saudara, ini namanya exception. Exception harus ada. Saya tanya, teolog terbesar di dalam gerakan reform sepanjang sejarah siapa? Siapa pendiri gerakan reform? Teologi reform? Siapa? Tidak tahu? Hah? Paling banyak salah. Tidak usah tahu. Siapa? John Calvin. Tidak pernah sekolah teologi. Exception. Saudara-saudara. Spurgeon belum pernah lulus sekolah teologi. Mengapa khotbah? Karena orang istimewa harus diperlakukan lain sama yang lain. Lalu setelah diserahkan ratusan orang, Spurgeon berkhotbah. Setiap minggu ya, khotbah terus ya. Dia khotbah. Akhirnya di dalam bertahun-tahun kemudian, gereja yang dia pimpin menjadi gereja yang terbesar di dalam sepanjang sejarah. 6.000 anggota mendengar khotbah dia saban minggu. Waktu dia berkhotbah, ribuan orang mendengarkan khotbah. Tapi apa yang terjadi? Waktu itu belum ada speaker, belum ada amplification, belum ada mikrofon. The young Spurgeon shout out, cried out the gospel of Jesus Christ. He became the most important speaker of all time. Orang menyebut dia sebagai the prince of the preacher. Dia adalah raja khotbah, pengkhotbah yang paling bersifat pangeran yang dikirim dari Tuhan Allah. Yohanes begini. Waktu Yohanes dipanggil paling muda. Waktu Yohanes dipilih oleh Yesus Kristus paling tidak layak. Nggak ngerti apa-apa. Masih emosi terlalu keras. Nafsu pribadi terlalu kuat. Kalau orang hormati Yesus, dia senang. Kalau tidak hormati, kudung dipateni sama dia. Maka pada waktu Yesus datang ke Samaria, orang Samaria tidak menerima Yesus. Yohanes marah dan dia datang kepada Yesus. Oh Rabi, bolehkah aku minta kepada Tuhan sama seperti Elias, turunkan api dari surga, bakar habis semua ini musuhmu, supaya mereka mati baru kapok. Nah, saudara-saudara, ini sifat kemarahan pemuda yang tidak bisa mengendalikan diri. Out of control. He lost the temper. He asked the permission from his Lord Jesus Christ to pray to God, send down the fire to burn them out, supaya mereka semua mati. Yesus mengatakan, aduh cek sayangnya sama saya. Saya baru tahu ada murid yang begitu senang sama saya. Silakan doa. Begitu Yesus bilang, stop. Kau punya hati berapa jahat, engkau sendiri tidak tahu. You do not know what is in your heart. Engkau tidak tahu apa yang berada di dalam hatimu. Tuhan Yesus menegur dia. Dia orang yang gelisah, orang yang lost temper, orang yang suka marah. Tapi waktu Yohanes, waktu masa tua, khotbah apa yang terus diulangi? Saudara tahu? Ada yang tahu? Apa yang diulangi? Kasihilah satu dengan yang lain. You should love one another. You should love one another. Itu khotbah tak habis-habis, tak berhenti-berhenti pada waktu dia tua. Jadi anak muda yang paling suka marah menjadi rasul yang paling pentingkan cinta kasih. Karena apa? Mengalami perubahan dari kuasa Injil. Saudara-saudara sekalian, maka 30 tahun kemudian setelah Petrus mati, setelah Paulus mati, di dunia tambah satu Injil. Injil Yohanes. Dan diedarkan kira-kira tahun 90 lebih. Baru dunia mengenal ada Injil keempat. Injil ketiga mempunyai persamaan. Injil keempat mempunyai keunikan. Setelah 30 tahun kemudian, Injil Yohanes muncul di dunia. Beberapa tahun kemudian, Yohanes mati. Pada waktu Tuhan di dunia tahun ke-100, the final year of the first century. Saudara tahu, di dunia ada berapa Injil? Di dunia ada kira-kira 75 buku Injil.
Yang asli cuma 4. Yang palsu 70-an. Yang asli Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang palsu Injil Magdalena Maria, Injil Thomas, Injil Yudas, Injil Philip, Injil yang lain yang ditemukan di Hamadi, yaitu yang dikutip-kutip oleh orang namanya Dan Brown. Masih ingat? You masih ingat Dan Brown? Atau you cuma ingat Dan Black? Saudara-saudara, Dan Brown yang menulis Da Vinci Code, di dalamnya memakai The Gospel of Philip, The Gospel of Mary Magdalene, The Gospel of Judas, The Gospel of ini itu. Semua itu Injil palsu. Dan di dalamnya semua ajaran Gnostisisme yang tadi dikatakan. Saudara-saudara, saya takut kalau kita Injil semua sama. Asal Injil semua terima. Asal pengkhotbah semua baik. Asal lulusan sekolah teologi semua beres. Ini kasihan sekali. Seperti waktu engkau mau menikah. Nikah sama siapa? Tidak peduli siapa. Asal perempuan saya mau. Akhirnya pelacur juga perempuan. Tidak ada pelacur yang setengah perempuan. Itu pelacur yang menyeleweng. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kabar Tuhan bahwa Injil yang asli, yang palsu, palsu. Semua yang asli adalah percaya Yesus anak Allah dan menjadi anak manusia. Yang palsu, Yesus adalah anak manusia, bukan anak Allah. Atau Yesus adalah anak Allah yang tidak pernah menjadi manusia. Saudara-saudara, Yohanes memberikan penjelasan paling tepat, paling akurat untuk membawa kita kembali kepada Allah melalui Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus berkata, sanctify them with the truth. Dosa kita, kejahatan kita, ketidakberesan kita, kenajisan pikiran hati kita hanya bisa dikuduskan melalui satu yang penting, firman. Kedua, darah Yesus. Ketiga, Roh Kudus. Besides other than 3 things written in the Bible, there's nothing can sanctify us. Nah, di sini pertama yang paling penting, sucikan mereka dengan kebenaran, dan firman-Mu itu adalah kebenaran. Sanctify them with the truth, O Father, and Thy word is the truth. Berikan mereka firman supaya mereka dikuduskan. Dan Yesus berkata, for them I sanctify myself so that they can be sanctified also in your truth. Aku sendiri telah menjadi contoh, mengasingkan diri, mempersiapkan diri, dan menjadi suci bagi mereka sebagai teladan. Supaya mereka juga bisa disucikan dengan melihat teladan ini, melihat bagaimana saya memperpisahkan diri di dalam dunia yang kelihatan sama, tapi hidup saya tidak sama. Lalu melalui ini mereka juga bisa dikuduskan di dalam firman kebenaran-Mu. Sekarang kita baca 17 sampai 19, semua merenungkan dengan baik-baik. Semua membaca ayat 17 sampai ayat ke-19. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengkuduskan aku ke dalam dunia. Ini bukan berarti proses ya. Ini berarti mengasingkan aku, dan aku berpisah dengan semua dan diutus ke dalam dunia. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku mengutuskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Saya sudah sampai di sini. Sekarang kita masuk ke dalam ayat yang ke-20. Kita membaca dulu, baru kita menjelaskan artinya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ini tahapan dari lingkaran kedua yang menjadi sasaran atau objek doa syafaat Yesus Kristus. Apakah artinya? Ini menjadi lingkaran kedua dan target dan orang-orang yang menjadi sasaran doa syafaat Yesus Kristus.
Kalau ini ada lingkaran kedua, engkau tanya, Pak Tong, apa lingkaran pertama? Sekarang saya harus kembali ke ayat ke-9. Saudara membaca bersama-sama ayat yang ke-9. Ayat ke-9, Yesus berkata, aku berdoa untuk siapa? Semua. Aku berdoa untuk siapa? Bukan untuk siapa? Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, siapakah yang diberikan Allah Bapa kepada anak-anak? Siapakah? Semua. Allah memberikan semua orang kepada anak. Sehingga Yesus memiliki semua orang di dunia. Semua jadi Kristen. Betul tidak? Saya tanya. Aku berdoa bagi mereka yang sudah kau berikan kepadaku. Allah memberikan seluruh dunia kepada Yesus Kristus. Sehingga semua yang di dunia, semua orang Kristen. Jawab. Tidak. Allah memberikan sebagian kepada Yesus menjadi milik Yesus. Dari segala bangsa, segala negara, segala tempat, segala bahasa. From all the nations, God have chosen some people. And to be given to Jesus Christ has His property forever and ever. Nah saudara-saudara, orang yang memiliki Kristus diberikan Bapa kepada dia. Betul tidak? Jawab. Orang dimiliki Kristus diberikan Allah Bapa kepada Yesus Kristus. Betul tidak? Mereka semua? Tidak. Mereka tidak semua yang diberikan oleh Yesus. Itu bukan semua, tapi semua yang. Bukan semua berarti tidak setiap orang Kristen sungguh-sungguh. Tapi semua yang berarti yang dimiliki oleh Yesus. Semua yang dimiliki itu yang diberikan. Siapa itu? Yang dipilih sebelum dunia diciptakan. Yang ditebus dengan percaya kepada Yesus yang dikirim. Dan yang diberikan hidup baru melalui peranakan Roh Kudus. Nah inilah orang yang dimiliki Kristus. Inilah orang yang terpilih. Inilah orang yang mendapatkan predestinasi. Inilah orang yang dipercayai oleh Reformed Theology. The belongings of Jesus Christ is given by the Father through the Son's salvation and the forgiveness and the regeneration of the Holy Spirit. Ini orang-orang kaum pilihan. Semua orang-orang kaum pilihan. Bapa memberikan kepada Yesus. Lalu Yesus mendapatkan mereka. Yesus eng botaulo. Biar mereka sendiri bisa percaya. Tidak. Yesus memberikan hidup kekal kepada mereka. Jadi what God had given to Christ is those people who had been given eternal life by Christ. Bapa memberikan mereka kepada aku. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Jadi mereka adalah orang milikku karena mereka mengalami peranakan. Sehingga hidup kekal ada mereka. Di mana ayatnya? Ayat yang ketiga. Kita kembali lagi kepada ayat yang ketiga. Yohanes 17. Ayat yang ketiga. Saya membaca ayat kedua, saudara membaca ayat ketiga. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula semua. Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Saudara-saudara, saya sudah menjelaskan ayat ini sangat-sangat tuntas. Dan sekarang saya ingat kembali. Those who are given by God to the Son are those who had received the eternal life given by Jesus Christ, the Son. Saudara-saudara, berikan mereka kepadaku. Aku berikan hidup kekal kepada mereka. Maka mereka milikku, mereka juga milikmu. Sebagaimana engkau mengutus aku juga akan mengutus mereka. Karena mereka milikku, sama seperti aku milikmu. Milikmu adalah milikku. Milikku adalah milikku. Semua sudah saya jelaskan. Dan saudara-saudara, orang-orang ini yang Yesus doakan. I pray for them, but not pray for the world. Ini lingkaran pertama. Aku berdoa bagi mereka, bukan untuk dunia. Lalu saya tanya, kenapa Yesus sempit ya? Hanya doakan orang kaum pilihan, tidak mendoakan seluruh dunia.
Kau doakan seluruh dunia. Seluruh dunia ya Bapak. Harap mereka bisa pada Yesus Kristus. Saya berdoa supaya semua orang. Orang komunis, orang ateis, orang ini, orang itu, orang hitam, orang putih, orang merah muda. Orang yang kuning, orang yang coklat. Semua saya doakan. Lebih baik atau hanya doakan orang Kristen lebih baik? Jawab. Engkau makin lama makin tidak berani jawab ya. Karena engkau takut kejebak ya. Stephen Tong adalah pendeta penjebak begitu ya. Saya mau tanya, kalau saya berdoa untuk Kristen boleh nggak? Kalau saya berdoa untuk seluruh manusia boleh nggak? Mana lebih baik? Hanya berdoa untuk Kristen saja atau berdoa untuk semua orang? Ayo jujur. Jangan takut kejebak lagi, jujur saya. Iya bilang iya, tidak bilang tidak. Lebih baik mana? Untuk semua kan? Kalau begini engkau cinta kasih lebih besar dari Yesus Kristus. Yesus cuma doa untuk Kristen dan tidak berdoa untuk dunia. Loh, orang yang baca kitab suci kalau tidak kaget, saya kaget kepada orang itu. Engkau tidak kaget, loh, kok begitu ya? Masa Yesus sempitnya kayak begini? I pray for them, but not praying for the world. Who are you? Jesus. Your love is so narrow. You only notice, you only pay attention, you only have the concern of your own people. Ini ayat ke-9. Saya sudah bicara sama kamu. Saya debat dengan teolog dari Belanda. Di satu sekolah teologi yang penting. Dan dia mengatakan, why you say that? Saya menjawab, because God say that. It must not interpreted that way. Saya said, I can only interpret it that way. Why you say Jesus didn't pray for others? Jesus say he didn't pray for others. Nah, saudara-saudara, kita mulai berdebat dalam hal ini. Yesus berkata, aku berdoa bagi mereka dan aku tidak berdoa bagi dunia. Kenapa? Dunia musuh Yesus? Tidak. Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. For God so loved the world that he sent his only begotten Son. For those who believe in him shall not perish but have the eternal life. Allah mengasihi dunia, kirim Yesus untuk dunia. Tetapi Yesus mengatakan, aku tidak berdoa bagi dunia. Sebenarnya istilah dunia di dalam kitab suci ada 7 arti, bukan generalisasi satu arti. For God so loved the world, itu dunia. You must not love the world, itu juga dunia. Yang menulis dua-duanya dari orang yang sama, Yohanes. Allah mengasihi dunia. Dia mengatakan jangan mengasihi dunia. Barang siapa mengasihi dunia, kasih terhadap Allah tidak ada di dalam hatinya lagi. Kalau demikian kontradik. Dia telah menjadi orang melawan diri, self-defeating, self-collapsing his own mouth. Dia memukul mulut sendiri. Jangan mengasihi dunia. Tetapi dia mengatakan Allah mengasihi dunia. Ini orang skizofrenik, atau orang gila, atau orang pikun, sudah lupa apa yang pernah dia katakan. Saudara-saudara, itu sebab pada waktu menerjemahkan Yohanes 3:16, di situ bahasa Tionghoa sedikit merubah supaya jelas. Karena Allah mengasihi isi dunia, bukan dunianya. Mengasihi manusia yang berada di dalam dunia. 上帝爱世界，不是上帝爱世人。The people in this world, not the world. Allah cinta dunia. Mau apa? Allah mau makan kepiting? Allah perlu makan daging dan beef stick yang enak-enak? Allah cinta dunia. Allah mencintai orang yang ada di dunia ini. Jadi alam semesta istilahnya kosmos. Dunia ini istilahnya kosmos. Materi di dalam dunia namanya kosmos. Manusia yang dicipta di dalam dunia ini juga disebut kosmos. Arti kosmos, kosmos, kosmos mempunyai lapisan banyak sekali. Engkau mesti lihat teks dan konteks, situasi depan, belakang, relasi, bandingan. Lalu engkau baru mengerti. Saudara-saudara, di sini Yesus berkata, I pray for them. Siapa? But I do not pray for the world. Siapa? Yesus bilang, aku doa bagi mereka, orang-orang Kristen.
Aku tidak berdoa bagi dunia materi. Bukan. Dia mengatakan, aku berdoa bagi mereka. Yaitu yang kau berikan kepada aku menjadi pusakaku. Menurut ayat kedua 17. Menurut pasal kedua Mazmur. You pray to me. I give all the nations to be your heritage. I give all the nations to belong to you. Aku memberikan ujung bumi kepadamu. Aku memberikan segala negara kepadamu. Because all who belong to Jesus Christ are chosen from the different nations, different country, different tribes, different color of the skin. All the people from around the world have been chosen and given to Jesus Christ. Nah, ini adalah kaum pilihan dari segala bangsa, segala bahasa, segala sudut, segala tempat. Tapi mereka menjadi milik Kristus karena Kristus telah mati bagi mereka. Dan dengan darah Yesus membeli mereka kembali untuk menjadi milik Tuhan. Milik Tuhan berikan kepada dia. Menjadi milik dia. Milik dia diserahkan kepada Tuhan. Menjadi milik Bapa. Allah Bapa sama-sama memiliki kita. Oh, kalau begini dia hanya doa bagi orang ini. Lalu yang lain di dunia. Aku tidak berdoa bagi dunia. Hanya berdoa bagi orang-orang yang kau berikan kepadaku. Lalu orang dunia bagaimana diselamatkan? Jawaban ada pada ayat 20. Ini namanya lingkaran kedua. Lingkaran pertama, I pray for them, for those who are chosen and given to me. I pray for them, the first circle. Kedua, I pray for another kind of people who listen to the word of them and believe in me together. Saudara-saudara, aku bukan hanya berdoa bagi mereka, juga berdoa bagi orang-orang lain yang menerima, percaya kepadaku, serta mendengar firman yang dikabarkan oleh mereka. Ini second layer, second circle. Kita membaca ayat 20 sekali lagi. Setelah ini saya berhenti khotbah pada hari ini. Di dalam ayat ke-20, dan bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. I pray for them, not only for them only. I also pray for those who believe in me through their proclamation, through their preaching. Saudara-saudara, jadi Yesus sekarang berdoa di dalam proses menuju circle, menuju lingkaran yang kedua. Pertama, kau sudah berikan kepadaku. Sekarang saya sudah mengajarkan firman kepada mereka. Dan mereka akan mengajar orang lain. Mereka sudah dengar Injil. Mereka memberitakan. Saudara sudah jujur ya. Jawab saya. Engkau sudah menerima Tuhan belum? Jawab sudah belum? Jangan bohong. Sudah belum? Sudah menerima firman? Sudah menerima Yesus Kristus? Saya tanya lagi. Setelah engkau menerima Yesus, sudah engkau menerima firman, pernahkah memberitakan firman kepada orang lain? Pernah tidak? Ada yang seperti pernah di dalam mimpi, begitu ya. Saudara-saudara, ada yang betul-betul saya sudah pernah, tapi tidak ada hasil. Ada orang bilang saya pernah mau coba, tapi gagal. Saya tidak tanya, engkau pernah beritakan firman kepada orang lain tidak? Kalau engkau pernah, orang itu adalah orang yang disebut di sini lingkaran kedua. I pray for them, and I also pray for those people who believe in me through listening to their preaching. Saudara-saudara, Stephen Tong tidak berani memonopoli Yesus Kristus. Setelah saya diselamatkan tanggal 7 Januari 1957. 2 bulan kemudian saya sudah di pinggir jalan membagikan traktat. Dan orang yang seperti saya sayang sekali. Pada waktu saya pertama kali mengetahui di New York ada orang yang bagi traktat satu, saya tahu dengan air mata. Saya langsung panggil anak ini. Dan saya mau tahu bagaimana pengalaman dia. Seperti begitu mirip dengan saya. Tidak mungkin orang Kristen sudah diselamatkan terdiam diri. Dengan sendiri dia didorong oleh cinta kasih. Membagikan lagi firman kepada orang lain. Nah, orang membagikan firman kepada orang lain. Orang yang mengabari Injil kepada orang lain. Yang lain itu tidak sama seperti dia. Dia sudah diselamatkan. Orang itu baru bisa diselamatkan kalau sudah dengar pemberitaan ini. Dan akhirnya mengambil keputusan. Dia mau percaya sendiri. Ini lingkaran kedua.
I pray for them and not praying for the world. Ayat 9. Ayat 20, I'm not only praying for them, I also pray for those people, those who will believe in me through the preaching of this group. Lingkaran kedua berarti potensi perkembangan proses perlebaran kerajaan Allah. The potential and the progressive growth of the gospel to be enlarged through preaching, through imitation, through believing, through response to God, and through those who trust in Jesus Christ after they listen to the word of God. Jadi selalu ini menjadi tahap pertama menuju tahap kedua. Dan pada waktu tahap kedua sudah masuk ke lingkaran pertama, mereka mengulangi pengabaran Injil kepada tahap kedua, dan tahap kedua menjadi tahap pertama, langsung lagi tahap kedua. Tidak habis-habisnya dikabarkan, kabarkan dari Yesus, kabar Petrus, kabar kepada orang-orang di Bitinia. Orang-orang Bitinia kabar kepada orang di Macedonia. Macedonia kabarkan di Romania. Dari Romania kabarkan kepada Spanyol. Dari Spanyol kirim orang pergi ke Amerika. Dari Inggris kirim ke Cina. Dari Cina kirim kita ke Indonesia. Dari kita mengirim engkau lagi ke tempat yang lain. Terus mengalir. Ini adalah lingkaran pertama ke lingkaran kedua. Lingkaran dua menjadi lingkaran pertama, kedua lagi. Tidak habis-habis. Tidak putus-putusnya berkembangnya ini. Yang mengerti ini, gereja bertumbuh. Yang tidak mengerti ini, gereja mengkuburkan diri. Yang terus menginjili, gereja yang bertumbuh. Yang tidak menginjili, gereja menua. Sudah menua, bukan menuai, tapi menua. Makin lama, makin tua, tidak menuai, habis. Saudara-saudara sekalian, inilah hidup manusia. Tetapi sebelum engkau pergi, engkau sudah kerja apa untuk Tuhan? Yesus Kristus berkata, aku bukan hanya berdoa bagi mereka, juga berdoa bagi orang-orang yang akan percaya kepada aku melalui pendengaran firman yang diberitakan oleh mereka. Lingkaran kedua harus dikerjakan. Gereja yang hanya berhenti pada lingkaran pertama, generasi itu mati, gereja hancur, gereja dikuburkan. Gereja yang mengerti lingkaran kedua akan terus menerus memperkembangkan kerajaan Allah sampai Yesus Kristus datang kembali. Saya bersyukur kepada Tuhan, karena inilah prinsip Alkitab. Selain ada lingkaran pertama, harus ada lingkaran kedua. Mari kita berdoa, Tuhan berkati mereka yang sudah percaya Tuhan. Dan berkatilah untuk mereka yang akan percaya juga setelah mereka mendengarkan firman yang dikabarkan oleh orang lingkaran pertama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Tuhan telah menyelamatkan kami. Dan Tuhan sudah memberikan kami kesempatan, bakat, karunia, dan perintah untuk memberitakan Injil supaya lebih banyak orang mendengar kabar yang baik dari Injil Yesus Kristus. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati kami, pakai kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di mata Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.